Hahahai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 327. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Ketika Inem membuka pintu, bau alkohol yang kuat tercium, yang membuatnya menutupi hidungnya. Matanya kosong, dan dia menunduk. Baru saat itulah Inem melihat Ariel terbaring di lantai. Ariel, mengapa kamu minum begitu banyak alkohol? Inem berjongkok dengan cepat. Untungnya, dia melakukan banyak pekerjaan fisik dan hampir tidak mampu menopang berat badan Ariel. Jadi dia membantunya ke ruang tamu. Bau alkohol yang menyengat langsung menyebar ke seluruh ruang tamu. Dan Inem buru-buru pergi ke dapur untuk memasak air madu untuk membantu Ariel agar mabuknya mereda. Saat ini, Marcel kebetulan ke ruang tamu dan melihat Ariel yang sangat mabuk. Matanya berbinar. Berjalan ke sofa, Marcel berkata dengan lembut, "Ariel, ada apa denganmu?" Melihat Ariel tidak menanggapi, wajah Marcel memancarkan sedikit kekejaman. Ini adalah kesempatan besar untuk membalas dendam. Dia tidak tahu apa-apa. Jadi dia mungkin tidak akan bisa bereaksi setelah memukulnya. Marcel dengan ragu-ragu menamparkan wajah Ariel. Dia sangat berhati-hati dan tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Melihat Ariel masih tidak merespon, dia menambahkan beberapa kekuatan. Sial. Akhirnya aku mendapat kesempatan. Dasar idiot yang makan nasi lembut. Itu bukan karena kamu belum mendapatkan kaori. Jadi kamu akan minum anggur untuk menenggelamkan kesedihanmu. Setelah berbicara, Marcel meninjuhan dada Ariel. Ariel sedikit mengernyit. Tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan dia bahkan tidak memiliki kesadaran untuk membuka matanya. Marcel, yang telah merasakan manisnya, menjadi semakin berlebihan dan menjadi lebih agresif. Sepertinya tinjunya tidak cukup. Dan dia menendang Ariel lagi. Keren. Ini sangat keren. Akhirnya Marcel bisa membalas dendam. Marcel berkata dengan gembira, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Pada saat ini, Inem di pintu dapur melihat pemandangan ini dan berkata kepada Marcel dengan dingin. Marcel terkejut. Dia berani memukul Ariel ketika dia mabuk. Tapi dia tidak pernah berani di saat Ariel sadar. Inem melihat ini. Dan dia pasti akan memberi tahu Ariel. Marcel berjalan ke arah Inem dengan wajah cemberut, meraih leher Inem secara langsung, menekannya ke dinding, dan mengancam, "Saya memperingatkan kamu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya seorang pelayan, lebih baik tidak ikut campur dalam masalah ini. Urus urusanmu sendiri." Melihat keganasan di wajah Marcel, Inem tidak takut. Dia bisa meminta maaf kepada Marcel yang tidak masuk akal. Itu karena dia tidak ingin menghancurkan hubungan antara Ariel dan Lina karena dirinya sendiri. Tapi Marcel memukul Ariel di saat Ariel mabuk. Bagaimana mungkin In menutup mata? "Aku akan memberitahunya," kata Inem. Marcel memiliki ekspresi muram. Mencekik leher Inem dengan satu tangan. Menarik rambut Inem dengan yang lain. Membanting kepalanya ke dinding. Dan berkata, "Sial, apakah kamu tidak takut denganku? Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu kehilangan pekerjaan ini." In ingin mendorong Marcel pergi dengan ekspresi menyakitkan. Tetapi rambutnya ditarik dengan kuat. Dan semakin keras dia mencoba. Kepalanya. Yang bahkan lebih menyakitkan. "Marcel, lepaskan aku," kata Inem. "Melepaskanmu." Marcel tidak hanya tidak melepaskan. Tetapi bahkan lebih keras. Membanting kepala Inem ke dinding. Dan terus berkata dengan keras, "Selama kamu tidak membuka mulut dan berbicara omong kosong, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana dengan itu?" Kepala In pusing. Dan itu terasa gelap. "Marcel, apa yang kamu lakukan?" Teguran Wendy tiba-tiba datang dari belakang. "Sekarang tinggal di rumah orang lain." Wendy tidak ingin Marcel main-main di sini. Meskipun Inem hanya seorang pelayan, dia tidak perlu memukul orang. "Kakek." Marcel menciutkan lehernya dan dengan cepat melepaskan Inem. "Ada apa?" tanya Wendy. Marcel hanya memiliki ide untuk membalas dendam. Jadi dia memukuli Ariel.
Jika dia tahu sebelumnya, Inem mengetahuinya, dia tidak akan pernah lakukan itu. Kakek, aku baru saja melihat Ariel mabuk. Jadi aku memukuli Ariel. Aku tidak berharap dia mengetahuinya, kata Marcel. Wendy memandang Marcel dengan marah. Apa gunanya memukulnya untuk membalas dendam? Sekarang mereka harus mengandalkan Kaori untuk mengatur pekerjaan agar mereka bisa tinggal di Bandung. Setelah mempunyai pekerjaan di Bandung, dan kamu memiliki uang di masa depan, belum terlambat untuk membalas dendam. Aku sudah memperingatkanmu sebelum kamu datang ke sini untuk hal-hal yang lebih dari sekadar kesuksesan dan kegagalan. Tidakkah kamu mengerti kata-kataku? Wendy berkata dengan marah. Marcel tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Dia juga tidak punya nyali. Tetapi dia kebetulan memiliki kesempatan. Jadi dia tidak bisa menahannya. Kakek, maaf. Saya tidak mengendalikannya. Tapi sekarang sudah memukulnya. Apa yang harus saya lakukan? Marcel memandang Wendy dan meminta bantuan. Wendy menghela nafas. Insiden itu sudah terjadi. Dan dia hanya bisa menemukan cara untuk menyembunyikannya. Berjalan ke Inem. Wendy menatap Inem, yang berjongkok di tanah, dan berkata, masalah ini adalah masalah internal keluarga kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Kamu orang luar. Jika kamu ingin mempertahankan pekerjaanmu, yang terbaik adalah diam, pura-pura tidak melihat apa-apa. Aku ingin Lina memecatmu. Tidak mungkin bagimu untuk tinggal di sini. Inem menutupi kepalanya dengan tangannya. Dan dia tidak tahu apakah ada gegar otak di benjolan itu. Baru saja. Bagaimanapun, dia sangat pusing sekarang. Tetapi meskipun demikian, dia masih tidak akan berkompromi. Pekerjaan itu diberikan oleh Ariel. Dan Ariel juga sangat membantunya. Bahkan jika dia benar-benar kehilangan pekerjaan, Inem akan memberitahu Ariel apa yang telah dilakukan Marcel padanya. Apakah kamu pikir aku peduli dengan pekerjaan ini? Inem berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Wendy membeku. Dia berkata, kamu hanya seorang pelayan. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Mengapa repot-repot? Inem tertawa dan berkata, jika bukan Ariel yang memberi saya gaji, bagaimana saya bisa memiliki pekerjaan ini? Inem berkata, saya tidak dapat membalas kebaikannya dalam hidup saya. Sebelum kata-kata Inem selesai, Wendy menamparkan wajah Inem dengan keras. Dengan ekspresi muram, dia berkata, karena kamu tidak menginginkan pekerjaan ini, keluar sekarang. Inem dipukuli dengan tinnitus dan telinga berdengung. Dia menutupi wajahnya yang merah dan bengkak. Sikapnya masih keras. Dan dia berkata, kualifikasi apa yang kamu miliki? Menyuruhku pergi. Wendy sangat marah sehingga tubuhnya bergetar. Inem hanya seorang pelayan. Mengapa dia tidak mendengarkannya? Meskipun dia juga bergantung pada orang lain. Dia ayah Lina. Pergi dan panggil bibimu. Wendy berkata kepada Marcel. Wendy dengan patuh naik ke lantai 2. Ketika Lina datang ke ruang tamu dengan tergesa-gesa. Dan setelah seluk-beluk masalah, dia sangat marah. Sekarang Kaori dan Ariel memiliki hubungan yang sangat baik. Ariel sangat diperlukan. Keluarga Wendy ingin tinggal di Bandung. Selain janji Kaori, Ariel juga perlu mengangguk. Dan pada saat kritis ini, Marcel benar-benar melakukan hal seperti itu. Apakah tidak apa-apa jika Kaori tahu tentang ini? Lina, kamu tidak bisa menyalahkan Marcel untuk ini. Jenny sudah mati. Dapat dimengerti bahwa dia marah. Kamu dapat membantunya memikirkan cara. Wendy berkata kepada Lina. Nadanya bukan diskusi. Sebaliknya, dia tegas. Seolah-olah dia memerintahkan Lina. Ayah, bagaimana saya bisa membantunya? Bagaimana saya bisa menyembunyikan ini? Lina berkata dengan marah. Marcel melakukan sesuatu yang bodoh. Dia harus menanggungnya sendiri. Ketika Marcel mendengar ini, dia langsung berlutut di depan Lina. Dia tidak ingin menghancurkan perkembangan masa depan. Ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk menonjol. Bibi Lina, saya mohon. Tolong saya. Saya tahu saya salah. Dan saya tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti ini lagi di masa depan. Kata Marcel. Bagaimana dia bisa menjadi keponakanmu? Dan sekarang dia tahu dia salah. Beri dia kesempatan. Kata Wendy. Lina mengerutkan kening. Mengambil napas dalam-dalam.
dan menghela nafas berat. Dia tahu bahwa jika dia tidak membantu, keluarganya pasti akan diusir. Bagaimanapun, mereka adalah saudara. Perasaannya terhadap keluarganya lebih baik daripada Ariel. Inem, pergi dan kemasi barang-barangmu. Aku akan memberimu gaji bulan ini di muka. Mulai sekarang, kamu tidak harus bekerja di rumah, kata Lina kepada Inem. Ariel adalah menantumu. Dia telah dipukuli sekarang. Bisakah kamu melupakannya? Kata Inem. Ekspresi Lina berubah dingin. Dan berkata, ini adalah urusan keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Selain itu, aku sudah lama tidak menyukaimu. Jadi cepatlah kemasi barangmu. Atau aku tidak akan memberimu sepeser pun. Lina, aku akan membantunya berkemas. Kalau tidak Kauri bisa mengetahuinya. Marcel berdiri dan berkata. Lina mengangguk. Dan Marcel berlari ke kamar Inem. Pada saat ini, Wendy mengambil ponsel Inem, melemparkannya ke tanah dan menghancurkannya. Bahkan mematahkan kartu telepon menjadi 2, mencegah Ariel menghubunginya melalui telepon. Bersambung.